Calon gubernur DKI dari partai politik atau dari jalur independen? Dialog kita lanjutkan kembali di studio masih bersama Philip Vermonte dan melalui sambungan telepon ada politisi PDIP Eva Sundari. Selamat pagi Mbak Eva. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, Mbak, ini saya bersama Mas Philip dari CSIS di studio ya. Mbak, ini kalau kita bicara soal hasil survei di masyarakat yang dilakukan oleh CSIS, nampaknya masyarakat itu lebih memilih calon gubernur itu dari jalur independen. Ini ada apa dengan partai politik, Mbak? Aku pikir itu kan wacana independen itu yang dominan di dalam public discourse ya, sehingga orang-orang melihat bahwa tampaknya itu menjadi pilihan, dan karena partai tidak membuat move apapun sih sebetulnya, jadi sangat tergantung apa yang berlangsung di dalam public discourse, dan itu yang mempengaruhi para pemirsa ataupun penduduk lah, seperti itu. Iya, apa kira-kira menurut Mbak Eva yang terjadi sebetulnya? Kenapa masyarakat sampai seperti itu? Ya, satu mungkin karena partai politik nggak aktif ya di dalam public discourse, terutama untuk menjual gagasan-gagasannya. Okay. Dan walaupun partai yang independen juga nggak aktif gitu loh. Ya. Tapi orang pengennya yang baru gitu kali ya, daripada yang lama begitu. Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menarik menarik masyarakat dalam untuk pilkada nanti ya. Betul, dan saya melihat memang partai politik tidak seperti partai politik yang berfungsi sebagai agen pembaruan di mana menjual gagasan-gagasan, dan tampaknya tidak ada gagasan segar atau progresif yang bisa diasosiasikan dengan gagasan partai. Dan ini tampaknya kelemahannya, sehingga ketika kita menghadapi pilkada maupun pilgub, akhirnya orang, apa sih gagasannya partai politik itu? Ya. Apa sekedar memberikan tiket? Nah, tampaknya kualitas demokrasi kita yang ke depan itu harus lebih ditingkatkan, bukan hanya sekedar peran dalam memberikan tiket ya, tapi juga sebetulnya perubahan apa yang mau disiapkan ketika kita memberikan tiket. Ya. Nah, yang independen itu tidak berdosa karena tidak pernah punya track record seperti itu, dan tidak ada yang menuntut bahwa independen harus punya gagasan yang progresif dan seterusnya. Ya, ini kan menarik sebetulnya, Mbak Eva. Maaf saya potong. Ketika Mbak Eva mengistilahkan pemberian tiket, ini kan tiket harus dibayar nih. Nah, itulah yang sebetulnya ada di opini publik, sebetulnya ada di benak masyarakat. Ini kalau kita mau jadi calon gubernur harus beli tiket, dan biasanya biayanya cukup mahal, ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini sebetulnya yang terjadi kan ya, Mbak Eva ya? Ya, tapi kalau bicara biaya kan, mau independen, mau dari jalur partai politik ya ada biayanya semua. Kayak di PDIP itu kan mintanya tiket minimal untuk membayar saksi gitu. Ya. Dan baru kemudian biaya untuk kampanye dan seterusnya. Dan itu sama yang ditanggung dengan kelompok independen sebetulnya. Okay. Cuman kan orang jadi gerah karena kemudian partai politik lalu stigmanya jadi negatif karena stigma negatif. Tapi kalau masalah biaya itu saya pikir standar mau jalur manapun. Oh ya, seperti itu ya Mas Philip ya? Iya dong. Saya kira pada konteks tertentu betul bahwa calon independen ataupun calon yang dipersiapkan partai itu harus menyiapkan uang untuk konteks kampanye gitu. Tapi kita juga ada tahu, tapi sekali lagi kan tadi kita bilang ya, nanya kwitansinya nggak akan ada. Nggak akan pernah ada. Ada elemen-elemen resmi, mungkin tidak resmi juga di dalam partai yang mencairkan uang perahu, dan ini juga sudah diakui juga oleh beberapa partai kok. Kayak misalnya PAN dulu saya ingat waktu mau mencalonkan caleg dan lain-lain itu menyatakan bahwa kami tidak akan meminta uang perahu. Ya. Kalau Anda mau jadi caleg PAN, tidak ada uang perahu. Itu kan statement yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya ada yang namanya uang perahu sebenarnya. Gitu. Jadi partai akan mempersiapkan biaya kampanyenya dan lain-lain itu dipersiapkan. Okay. Partai Nasdem juga menyatakan demikian. Gitu. Kami tidak akan minta uang perahu, partai akan mempersiapkan uang dan lain-lain. Sehingga sebetulnya ya mungkin yang dibilang Mbak Eva betul, ada komponen yang harus dipersiapkan calon independen maupun calon dari partai untuk kampanye gitu. Ya. Nah, ini kan kalau kita melihat tadi pernyataan Mbak Eva menarik. Ya, partai politik juga harusnya menyampaikan gagasan-gagasan sebagai agen perubahan tadi, dan itu juga belum muncul sebetulnya. Ya, saya setuju sekali dengan Mbak Eva karena itu satu terkait rekrutmen partai. Yang kedua soal lain bahwa partai itu juga harus punya dapur ya, dalam tanda petik, yang menggodok gagasan-gagasan terus-menerus gitu, baik di tingkat DPRD maupun di tingkat nasional gitu. Dan dia ikut dalam public discourse gitu. Selama ini
kelihatannya partai itu ada dalam posisi yang lebih defensif gitu. Kalau ada diskurs dari publik, mereka seolah-olah menjadi pihak yang bereaksi gitu. Bukan sebagai pihak yang ikut menentukan agenda publik gitu terkait dengan kebijakan-kebijakan. Oke. Atau mungkin seperti ini. Sebetulnya karena saya juga punya banyak teman-teman satu kampus yang akhirnya berpartai termasuk di PDIP juga. Ya. Nah, ini kan mereka melakukan public discourse segala macam soal Pancasila, NKRI segala macam, tapi hanya di skup internal sehingga masyarakat luas sebetulnya tidak tahu sebetulnya apa yang dilakukan oleh di internal partai politik. Seperti itu nggak misalkan Mas Philip? Itu betul, tapi yang lebih penting sekarang begini, kalau dalam konteks politik lokal, perkotaan dan lain-lain, itu partai juga harus mempersiapkan ahli-ahli yang mengerti soal perkotaan gitu. Yang pembicaranya bukan lagi soal public discourse yang makro gitu. Apakah independen lebih real langsung berhubungan dengan kehidupan. Apakah independen itu berguna untuk demokrasi atau tidak dan lain-lain. Apakah parpol memperkuat demokrasi atau tidak. Itu penting, tetapi dalam konteks politik lokal itu partai harus punya ahli-ahli yang mengerti betul kalau misalnya rumah susun dibangun sekian, pendapatan orang akan naik atau enggak. Bukan hanya sekedar orang yang ahli di bidang politik ya, tapi orang-orang yang mengerti tentang tata kota. Mas Philip dan Mbak Eva, ini kita terima satu penelpon dulu ya dari Wonosobo, Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Nampaknya terputus, nanti kita akan coba sambungkan kembali. Mbak Eva.